Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margiwiden pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa dimampukan untuk melaksanakan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh Tuhan mampukan untuk menikmati napas kehidupan yang baru dari Tuhan di pagi yang indah ini. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu yang akan menjadi dasar di dalam kami melakukan kehidupan kami dan aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi kami, supaya kami bisa merenungkan firman-Mu dan kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Buka hati dan telinga rohani kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5, ayatnya yang ke-16 yang demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan kasih yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan membuat banyak orang melihat dan mengalami Tuhan yang ada dalam hidup kita. Hati kita merupakan tempat hati Allah menyinarkan kasih-Nya. Supaya terang kita bercahaya, maka yang menjadi dasar spiritualitas yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kita perlu bertobat. Untuk melaksanakan misi menjadi alat sinarnya, pertama-tama kita harus berani bertobat. Harus ada perubahan di dalam diri kita sendiri. Harapan yang akan menjadi perubahan akan terjadi bila setiap orang memulai dari diri sendiri. Arogansi, kata-kata yang tajam, tindakan-tindakan yang kasar, tipu muslihat, atau ketidakpedulian harus kita tinggalkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mewarnai lingkungan dengan sikap rela untuk memberi. Kita bisa membaca di Lukas 3 ayatnya yang ke-11. Kalau dalam situasi sebelumnya kita lebih banyak mencari dan mencari, tetapi di zaman yang tidak mudah secara ekonomi di Indonesia saat ini, kita harus sanggup untuk memberikan sesuatu kepada sesama, gereja, dan juga kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu menjiwai kejujuran. Tuhan Yesus menyampaikan dimensi kejujuran ini di dalam Injil Lukas 3 pasal yang ke-13. Injil Lukas 3 pasal yang ke-13 jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Di sini Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran ini kepada seorang pemungut cukai. Di sini Tuhan Yesus menghendaki supaya pemungut cukai bisa menagih pajak sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan dan tidak boleh dilebihkan. Dengan demikian, kejujuran yang diharapkan Tuhan Yesus bukan hanya kata-kata, tetapi juga di dalam keseluruhan di kehidupan kita. Kita diminta untuk bisa berlaku jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terutama kepada Tuhan. Dan yang keempat, kita harus memiliki sikap yang lebih banyak memberi daripada mencari. Memiliki sikap yang lebih banyak memberi daripada mencari. Di dalam Lukas 3 ayat 14,
Yesus malah menekankan kepada para prajurit agar jangan merampas, melainkan mencukupkan diri dengan upah yang diterimanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita menjadi alat sinar kasih Tuhan bagi jiwa yang mencari, bagi jiwa yang dahaga, dan bagi mereka yang berbeban berat. Jika hati terbuka kepada Tuhan Yesus, dan Dia juga akan membukakan mata hati kita untuk orang yang harus kita pedulikan. Jangan keraskan hati kita. Ingatlah, hati yang baik selalu ada ucap syukur, ada keceriaan, dan ada kelemah lembutan kepeduliannya atas penderitaan dengan sesama, dan dengan demikian hati kita akan memancarkan kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas dengan senantiasa memancarkan kasih-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah atas karunia yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau senantiasa mengingatkan bagi kami semuanya untuk kami bisa mempunyai hati yang bisa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama. Mampukan kami Tuhan, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Kami boleh melakukan kasih di dalam kehidupan kami, sehingga hati kami boleh memancarkan kasih Tuhan bagi sesama kami. Dan sebentar kami akan beraktivitas, kiranya Engkau berkati, Tuhan sertai dalam aktivitas kami, dan Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.